Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang pertama di mana kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Pra-Pentakosta yang diselenggarakan secara online. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami ada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Pra-Pentakosta yang dilakukan secara online. Kiranya Tuhan sendiri akan memeliharakan hidup iman kami melalui ibadah ini. Dan kami percayakan ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat malam Bapak Ibu, kita kembali berjumpa dalam persekutuan doa Pra-Pentakosta. Tidak seperti persekutuan doa Pra-Pentakosta yang kita lakukan tahun-tahun lalu, kali ini kita melaksanakan
persekutuan ini melalui media digital. Kita tahu perkembangan situasi yang ada, meskipun demikian, kita tetap bersyukur untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Meskipun kehidupan kami pada saat ini tidaklah mudah, tetapi kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk tetap dapat taat dan setia di dalam Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya akan memberi kami penghiburan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk terus setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan, segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap, bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita di malam persekutuan doa yang pertama ini adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya. Tema ini diambil dari ucapan Tuhan Yesus sendiri. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Menjadi perkataan yang khas diucapkan oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam Matius 11 ayat 15 misalnya. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mengakhirinya dengan perkataan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Supaya orang-orang mengerti siapa sesungguhnya Yohanes Pembaptis itu. Atau dalam Matius 13 ayat 9. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Tuhan Yesus juga menutup perumpamaan itu dengan perkataan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Dari sini kita tentu mengerti bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah supaya para pendengar bukan hanya mendengar sambil lalu, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Demikian juga dalam Matius 13 ayat 43 ketika Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Atau dalam Markus 7 ayat 16
ketika Tuhan Yesus menjawab teguran dari orang Farisi dan ahli Taurat karena murid-murid Tuhan Yesus tidak hidup menurut tradisi. Ya. Tuhan Yesus menjawab teguran itu dengan mengatakan bahwa memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bersikap seperti orang yang baik, tetapi sesungguhnya mereka menomorduakan Allah. Mereka lebih mengutamakan adat istiadat manusia. Karena itu Tuhan Yesus juga mengakhiri pengajarannya dengan mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Dari sini kita melihat bahwa kalimat ini disampaikan untuk menjadi penegasan bagi para pendengarnya, supaya mereka tidak hanya punya telinga, tapi tidak menggunakannya dengan benar. Tetapi mereka punya telinga, dan telinga itu dipakai untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik. Menjadi menarik ketika kalimat itu juga menjadi penutup dari setiap surat yang disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Surat yang diterima oleh Yohanes melalui pewahyuan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa itu adalah wahyu Kristus sendiri yang disampaikan kepada Yohanes, agar tadi dikatakan Yohanes menuliskan surat dan menyampaikannya kepada ke-7 jemaat. Ya, apa yang disampaikan di dalam surat itu kepada ke-7 jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, ini yang akan kita bahas dalam persekutuan doa pra-Pentakosta di hari-hari berikutnya. Ya. Wahyu yang diterima oleh Yohanes ini diterimanya di Pulau Patmos. Kita tahu pada saat itu Yohanes dibuang oleh pemerintahan Romawi karena Yohanes memiliki pengaruh yang cukup besar melalui pengajarannya, sehingga pemerintah Romawi ingin menghambat, ingin menekan pengaruh Yohanes itu, dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, pulau kecil yang terpencil. Ya. Pembuangan ini tentulah hukuman yang berat untuk dilakukan, jauh lebih berat dari stay at home yang kita kerjakan sekarang. Ya. Karena Yohanes dipisahkan dari komunitasnya, dipisahkan dari tempatnya beraktivitas, tempatnya mengajar dan melayani jemaat, dibuang di pulau yang terpencil. Ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada jaringan internet seperti saat ini. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan Yohanes pada saat itu. Ya, karena dia tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tetapi justru di Pulau Patmos inilah Yohanes mendapat penglihatan yang paling luar biasa. Ya. Wahyu 1 ayat 11 tadi dikatakan, Yohanes mendengar suara yang mengatakan, apa yang kau lihat tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat. Lalu ketika Yohanes berpaling untuk melihat suara itu, ayat yang ke-12 mengatakan, dia melihat ada 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu putih yang metah, dan matanya bagaikan nyala api. Siapa dia yang serupa dengan anak manusia? Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang pada saat menyampaikan wahyu kepada Yohanes, bukan lagi Tuhan Yesus yang manusia, yang hadir di dunia, tetapi Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan. Tetapi Yohanes masih dapat mengenalinya. Makanya dikatakan di situ serupa anak manusia. Yohanes mengenali kalau itu Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Digambarkan rambutnya putih. Rambut putih melambangkan usia. Kalau kita melihat anak muda yang rambutnya putih, kan kita merasakan sesuatu yang tidak cocok gitu ya. Ada yang janggal. Karena putih mengesankan usia yang tua gitu. Yang penuh dengan pengalaman, yang punya banyak pengetahuan. Rambut putih melambangkan seseorang yang sudah berumur, yang sudah bisa mengendalikan emosinya. Seseorang yang tenang, berpengetahuan, berpengalaman luas,
dan berhikmat. Kalau kita lihat orang tua rambutnya merah misalnya, ungu misalnya, kan pada saat kita melihatnya juga terasa ada sesuatu yang tidak cocok gitu kan. Karena tadi identiknya yang berambut putih adalah orang yang tua, yang punya banyak pengalaman, yang punya ketenangan jiwa. Ya. Dia yang serupa anak manusia, dialah Tuhan yang ada sejak sebelum dunia dijadikan, yang memiliki segala pengetahuan dan segala hikmat, yang dikatakan juga di situ matanya bagaikan nyala api, melambangkan bahwa matanya di hadapannya tidak ada yang dapat disembunyikan. Kalau kita mau menyembunyikan sesuatu kan kita menyembunyikannya di tempat yang gelap, ya kan? Bukan di tempat yang terang benderang. Atau kalau kita mencari sesuatu yang jatuh misalnya, perhiasan, bukankah kita mencari senter atau menyalakan lilin supaya apa? Supaya kita dapat melihat yang kecil, yang tersembunyi itu. Mata yang bagaikan nyala api melambangkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat ditutup-tutupi. Tuhan melihat segala sesuatu, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dialah yang serupa anak manusia itu, ya, yang ada di tengah-tengah ketujuh kaki dian. Kaki dian di ayat yang ke-20 tadi dijelaskan itu adalah jemaat. Itu adalah gereja. Sebuah persekutuan yang di tengah-tengahnya adalah Tuhan Yesus. Itulah persekutuan gereja. Persekutuan yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Persekutuan yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Menjadikan Yesus sebagai pusat. Kalau gereja itu dilambangkan sebagai kaki dian, maka kita tahu kaki dian kan tidak memancarkan cahaya. Kaki dian itu adalah alat yang dipakai untuk menempatkan dian di atasnya, untuk menempatkan pelita di atasnya, supaya terang dari dian itu, dari pelita itu dapat memenuhi seluruh ruangan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Jadi kalau gereja tadi dilambangkan sebagai kaki dian, maka yang ada di atasnya, dian itu, pelitanya itu adalah Tuhan Yesus. Gereja dipanggil untuk memancarkan terang Tuhan. Gereja tidak memancarkan terangnya sendiri, tetapi menjadi alat supaya terang Kristus dapat terpancar bagi dunia di sekitarnya. Melalui setiap firman yang disampaikan, orang semakin mengenal Kristus. Melalui setiap pelayanan yang dikerjakan, orang semakin merasakan kasih Kristus. Siapapun orang yang melakukan tugas pelayanan, maka tugasnya adalah tadi memancarkan terang Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang menjadi tugas panggilan kita sebagai gereja, baik sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah organisasi, maupun sebagai pribadi. Kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus. Dan kita harus mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Kolose 3:23 tadi mengingatkan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Dan tugas gereja untuk memancarkan terang Kristus itu menjadi semakin penting. Terutama pada saat ini. Di saat dunia diliputi awan yang gelap. Karena pandemi corona yang menyebar ke seluruh dunia. Masa depan yang tadinya cerah menjadi serba tidak pasti. Kita bahkan tidak tahu sampai kapan pembatasan sosial berskala besar ini berakhir. Mudah-mudahan akhir Mei ini bisa berakhir. Tetapi kita juga harus jujur melihat, ya, selama penularan masih terjadi, ada kemungkinan PSBB ini juga masih diperpanjang demi melindungi
agar tidak semakin banyak orang yang menjadi korban. Akibatnya ya ada orang yang tertular, banyak juga yang meninggal. Tetapi selain itu, kehidupan perekonomian kita juga terganggu. Ada yang penghasilannya sudah jauh menurun dari biasanya. Bahkan ada juga yang sudah terkena PHK. Situasinya sulit. Bahkan gereja juga terdampak dalam pelayanannya. Gereja harus menata ulang program kerjanya. Gereja harus menentukan kembali apa yang menjadi prioritas. Melakukan penghematan di sana-sini. Agar gereja tetap dapat menjadi kaki dian yang memancarkan terang kasih Kristus kepada sekitarnya. Agar gereja tetap dapat melakukan pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan. Karena situasinya boleh berubah, tapi panggilan gereja tetap menjadi kaki dian yang memancarkan terang Kristus bagi dunia. Saya tahu hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Di tengah-tengah kekurangan kita sendiri, kita dipanggil untuk menolong orang lain. Namun demikian, Wahyu 1 ayat 13 tadi mengatakan bahwa di tengah-tengah kaki dian ada anak manusia. Di tengah-tengah kita ada Kristus, di mana kita berpusat kepadanya. Kristus yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita. Kristus yang berkata kepada Yohanes, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kristus yang sama juga berkata kepada kita, "Jangan takut. Aku yang hidup, yang berkuasa atas maut menyertai engkau." Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus untuk dokter, para medis, cleaning service, satpam, dan juga polisi dan tentara yang bertugas di pusat-pusat kesehatan. Kau berkati mereka ya Tuhan, pimpin dan sertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran, berikan support dan juga pengharapan daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara lindungi supaya mereka tidak tertular ya Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu dan kesabaran, cinta kasih daripada Engkau saja ya Tuhan, supaya mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sakit. Keluarga mereka juga Engkau berkati ya Tuhan, supaya mereka dapat dengan pertolongan Tuhan saja mereka diberikan kekuatan untuk mensupport keluarga-keluarga mereka yang bertugas juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan Yesus untuk mereka yang mengalami penolakan oleh karena masyarakat takut tertular mereka. Kau berkati mereka juga, berikan mereka kekuatan dan juga kesabaran menanggung semuanya itu. Tindakan-tindakan medis mereka juga Kau berkati supaya dipakai Tuhan untuk sebagai sarana kesembuhan yang total. Terpuji, termulia nama kekal sampai kekal ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami bersatu hati di dalam kerendahan dan penyerahan diri secara total berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berikan hikmat kepada Presiden beserta staf pemerintahan supaya mengambil kebijakan yang tepat untuk penanggulangan COVID-19 dan supaya masyarakat semuanya diberikan kerendahan hati untuk mentaati semua arahan pemerintah sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bapa, kami menyerahkan juga segala upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini, yaitu di bidang ekonomi, sosial, dan spiritual, supaya mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat dan semua unsur masyarakat secara gotong royong bahu-membahu, saling membantu mencukupi semua fasilitas kesehatan dengan perlengkapan yang diperlukan
untuk melindungi dokter, para medis, perawat, juga pasien. Kami berdoa juga supaya melalui peristiwa ini, semua komponen bangsa dapat bekerja sama sampai wabah COVID-19 ini usai demi terjadinya rekonsiliasi sosial di antara semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Allah kami yang di dalam surga, kami hadir ke hadirat Tuhan pada saat ini untuk berdoa, mohon kepadamu bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang dalam pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membantu kami selaku masyarakat Indonesia dapat mendukung program pemerintah Indonesia untuk selalu tetap tinggal di rumah, karena ini adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit tersebut. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap tinggal di rumah, sehingga kami mampu untuk menjalani semuanya dengan baik, dan Engkau berikan kami kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi program pemerintah itu. Apabila pun kami perlu keluar, kiranya kami juga dapat menerapkan social distancing yang harus kami jalankan. Tuhan, pada saat ini pula kami juga ingin berdoa untuk masyarakat sekitar kami, agar kami selalu saling mendukung, baik dalam segala segi Tuhan, baik ekonomi maupun apa yang mereka perlukan. Kiranya kami juga dapat memenuhi semuanya dengan baik. Kami saling membantu dan saling berdoa untuk sesama kami, sehingga mereka juga dapat Kau berikan hikmat dalam semuanya selama pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya kami juga mendapatkan hikmat daripadamu, sehingga kami dapat membedakan mana yang hoax maupun mana yang tidak, sehingga kami dapat berpikir positif untuk menerima berita-berita yang baik, dan kami tidak dapat diadu domba dengan segala kepentingan untuk kepentingan politik, tapi kiranya kami senantiasa aman sentosa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semuanya ini Kau berikan kepada kami, dan kami juga dapat mengambil apa yang menjadi hikmat dalam kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, kalau pada malam hari ini kami bisa mengikuti persekutuan doa pra-Pentakosta. Dalam rangkaian doa syafaat kali ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aparat keamanan negara kami Indonesia, agar mereka senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, agar kiranya apapun yang mereka lakukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk program PSBB yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kiranya seluruh aparat keamanan negara kami Indonesia senantiasa dapat menjaga dan juga mengawal terlaksananya program PSBB ini, agar program ini dapat dimengerti dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, agar melalui program ini benar-benar dapat memutus rantai penularan virus corona. Dengan demikian, kiranya negara kami akan terbebas dari wabah corona yang sedang mewabah seperti pada saat ini. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa kiranya seluruh aparat keamanan kami negara Indonesia senantiasa diberi kemampuan untuk dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara kami. Karena kami merasa masih banyak pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan negara kami Indonesia. Inilah ya Tuhan doa kami
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur di mana GKI tetap dapat menyelenggarakan ibadah secara online agar umat tetap dapat merasakan persekutuan dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas kepedulian GKI Pakisraya tetap dapat berbagi kasih dengan umat Tuhan, simpatisan, dan juga masyarakat di tengah COVID-19 ini. Kami berdoa buat program kerja GKI Pakisraya tetap bisa berjalan dengan baik di tengah COVID-19. Kami juga berdoa untuk panitia PRRI tetap semangat memberikan usaha yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada. Kami juga berdoa untuk tetap bisa menjalankan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan keluarga, dan juga berdoa agar jemaat tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi situasi sulit akibat COVID-19. Kami percaya bersama Tuhan bisa melalui situasi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman membuatnya kudus. Di dalam pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya zaman sejahtera bakal. Di mata tercerminkan gereja yang menang, mencapai perhentian sentosa cemerlang. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Saudara-saudara, kita mengakhiri persekutuan kita. Kita berdoa semoga Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kita, sehingga besok kita kembali dapat bersama-sama mengikuti persekutuan doa Prapentakosta. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami alami. Kami dipanggil untuk memancarkan terang Kristus bagi sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memiliki hikmat sehingga dapat mengatur mana yang perlu dan mengutamakannya, dan tetap dapat memiliki kepedulian terhadap sekitar kami. Ya, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap berpengharapan dan menjadi bagian
dari alat yang Tuhan pakai memancarkan terang Kristus di sekitar kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami dan melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.